Pemirsa di rumah, maksudnya saya jadi nervous kalau deket perempuan cantik seperti mereka ini. Kalau ada Teh Desi sendiri aja udah bikin sejuk, ini ada 3. Makanya saya di rumah mungkin akan seperti itu ya. Akan pakai kerudung. Akan pakai kerudung ya. Masih di cerita hati, karena setiap cerita Berkesan di hati. Yeah, dan sekarang kita akan lihat dulu celtum atau celetukan 1 menit bareng Mice. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa cerita hati semua. Bertemu lagi di Celtum, celetukan 1 menit ala Mice. Sesuai dengan obrolan kita pagi ini ya, tentang sahabat sejati. Makin susah atau jarang kita bisa menemukan sahabat sejati di zaman ini. Ini ada contoh, tiap lebaran kita dapat kartu ucapan dari relasi. Itu pun kalau urusan bisnis masih lancar. Atau dapat kiriman SMS blast. Kalian dirasa kurang menyentuh di hati. Bermaaf-maafan dan berjabat tangan dengan kenalan atau kerabat. Sebenarnya nggak ada yang perlu dimaafkan sih. Justru ketika lebaran jarang sekali kita temui momen di mana teman, sahabat dan kerabat yang hubungannya dalam kondisi tidak baik terlihat tulus saling memaafkan. Memang kita akui, memohon maaf itu lebih berat ketimbang memberi maaf. Mohon tanggapannya, Wi. Biasa. Tadi Teh Desi mau ngungkapin sesuatu katanya. Enggak, tapi itu fenomena umum. Ya, yang tadi dulu ya. dulu. Yang tadi itu fenomena umum bahwa sekarang itu dengan seiring dengan kemajuan teknologi ada dehumanisasi, artinya ada demoralisasi, ada nilai hubungan-hubungan kemanusiaan semakin berkurang. Artinya dulu ada sungkem, mohon maaf, saya orang daerah, biasa kalau saya bersama orang yang lebih tua adalah sungkem dengan, tapi sekarang cukup dengan SMS saja forward aja kadang-kadang cuman Copy paste. Wong saya pernah nulis sendiri kembali ke saya sendiri loh. Ini kan yang bikin saya sendiri. Sampai iya itu salah ketik nggak dirubah juga. Itu padahal itu semuanya. Itu luar biasa. Dan sangat heran kalau sampai nanti begini. Mohon maaf. Gambar tadi mengatakan orang SMS tadi betapa dulu keakrabannya hanya tergantikan oleh SMS sampai kepada orang tua, mosok dengan orang tua cuman maafin ya Pak, terus bapaknya jawab oke, gitu aja kan. Naif sekali kan itu. Padahal silaturahim itu adalah bertemu secara fisik. Betul, gitu ya Wi. Dan jabat tangan itu kan menggugurkan dosa di antara celah-celah jari. Tapi SMS kan tidak bisa mewakili. Baman SMS-un faghfaruli dunubihim kan nggak ada. Jadi seharusnya memang ketemu saling berjabat tangan, saling memberi hadiah, tahadu, tahabu, tahtadu. Kalau orang saling memberi hadiah maka timbul rasa sayang. Dengan rasa kasih sayang itulah iman tumbuh subur. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mekdani, ketika kita bersahabat dengan atau berteman dengan orang-orang yang berbeda agama, lalu kemudian bagaimana cara kita kemudian akan menyampaikan sesuatu hal yang salah atau mengingatkan, atau itu seperti apa, Wi? Itu ada namanya rahmah, tetapi bukan pada Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin. Jadi Rasul itu adalah rahmat bagi seluruh alam, baik muslim non muslim siapapun rahmat, berteman. Tetapi dia bukan rahim, bukan rahim. Rahim itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada batas-batas di mana kita tidak bisa, misalnya dalam hal-hal akidah kita tidak bisa sama, dalam hal makan, minum, sembelian, perkawinan beda. Berarti dalam hal habluminan nasnya saja. Jelas, kalau dia jatuh ya kita tolong. Sosialnya bukan berarti saja, wah kamu Islam apa Hindu, aduh tolong Islam NU apa Muhammadiyah, Golkar, PKB, Golkar ARB apa, nggak boleh seperti itu. Nah, itu nanti itu satu, kedua. Jadi saya pikir itu. Tapi ada yang mau diungkapkan tadi. Tapi jangan saya nggak siap yang. GR banget Pak Ustadz ini. Baru mau. Jadi nggak sekarang? Iya silakan ya. Boleh sekarang. Aduh deg-degan nih. Iya, saya juga deg-degan. Jangan-jangan tadi Lia langsung ngomong gini, lu pasti mau declare deh kalau lu udah punya pacar ya gitu. Iya itulah terus yang membuat saya. Terus kata Alia bilang gini,
enggak mungkin, itu susah carinya soalnya. Jadi enggak mungkin dia nggak cerita sendiri, pasti gue yang kena nyariin. Makanya saya bilang nggak siap itu karena itu. Mungkin tiba-tiba ada. takut Jadi jangan mendengar sekarang. bahwa itu ternyata Iya, saya bukan takut, UI gitu ya takut pilihannya. kalau tayangannya ini dilihat sama istri saya nggak enak banget. Harus ya. Oh, mau bilang. Ada juga Pak Ustadz GR ya. Iya. Saya tetap masih takut sama yang tua masih. Ya. Tapi Ya, nyari gimana? yang muda ya. Saya ingin sekali bilang bahwa selama hampir alhamdulillah 15 tahun kami berteman, saya belum pernah mengungkapkan hal ini. Saya ingin berterima kasih kepada Alia, kepada Lia, kepada Dina Lorenza, kepada Dita Nadia, kepada Inong, kepada Lia, kepada Ria, kepada Wulan, yang sudah menjadi teman, sahabat karib, sahabat sejati. Dan yang lebih penting lagi, alhamdulillah, saya dikarunia teman-teman yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, untuk bisa berbuat baik dan beramal dan menjadi muslim yang baik. Sedih amat sih. Saya bersyukur saya dikelilingi oleh mereka yang selalu mengingatkan, walaupun saya jarang taklim, tapi mereka masih mau memposting hal-hal yang baik untuk menjadi muslim yang baik dan taat, yang insya Allah kita bisa bertemu lagi nanti kelak di yaumul hisab di akhirat. Amin. Pak Ustadz boleh peluk saya. Jangan lama-lama sejenis belum ada obatnya. Tapi sebenarnya juga ada satu hal. Apa? Ya maksudnya memang kita saling mengingatkan sih. Dulu waktu aku masih syuting sama Daisy itulah, masih tahun-tahun 2000 gitu ya. Jujur gitu ya, sholat tuh masih ya suka Belang akhir betong waktu, gitu ya. belang bonteng gitu. Terus dia yang berani negur saya gitu. Maksudnya pada saat itu juga pasti suami pada saat itu negur gitu. Cuma, ayah lo tuh sorry ya, dia bilang gitu dengan kayaknya dia dong ya kan, yang jutek tegas Bibirnya nelekit keriting singkat gitu padat ya. itu. Pakai bahasa Sunda gitu, gue lupa waktu itu apa. Lo tuh kan udah punya anak ya gitu. Maaf ya. Lo kenapa sih sholat, belang bonteng sholat gitu. Ya udah terus ya memang akhirnya memang pertemanan itu akan memberikan suatu pengaruh yang baik kalau kita memberikan auranya itu juga baik, dan sebaliknya juga kalau memberikan aura yang buruk juga bisa memberikan pengaruh yang buruk gitu. Jadi Dan pada saat kita arisan, yang selalu terpatron di kita adalah nggak boleh dandan, nggak boleh saling punya apa bagus-bagusan, nggak boleh. Dan dari dulu sampai sekarang kita tidak boleh lebih dari 500.000 kalau arisan setiap bulan. Oh jadi ada batasan-batasan Karena yang... kita bilang mau ngapain banyak-banyak, kalau kita akhirnya susah, terus ada teman kita yang lagi susah nggak datang hanya karena nggak bisa bayar arisan misalnya. Jadi arisan ini kan intinya silaturahim, artinya kita bisa bertemu, bisa bukan mau naik. nggak mau, gue udah bilang nggak boleh, pokoknya mesti 500.000. Putaran kayak bulan Iya. depan. Putaran bulan depan mau ngomong mau naik ya. Febriana nangis juga, Febriana. Maksud saya apa yang paling berkesan berteman? Nanti dengan- dijawabnya Pak Ustadz ya. Nanti dijawabnya setelah yang satu ini. Tetap di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.